JJDM kali ini saya akan cerita tentang salah satu jalan di kota Bandung, yaitu Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Jalan Soekarno-Hatta Bandung adalah salah satu jalan terpanjang di kota ini. Jalan ini memanjang mulai dari Bundaran Cibiru hingga Jalan Sudirman. Banyak sekali tempat-tempat menarik di jalan ini, mulai dari pusat perbelanjaan hingga kuliner. Jalan Soekarno-Hatta Bandung sekitar tahun 80-an merupakan jalan terbesar di kota ini. Orang-orang pun menyebutnya jalan bypass. Pembuatan jalan ini tadinya untuk mengurangi kendaraan masuk ke kota Bandung. Jadi kendaraan yang dari selatan menuju Jakarta tanpa harus melalui jalan protokol, tetapi bisa langsung melewati jalan bypass ke arah Jalan Sudirman. Namun fungsi itu kini telah berubah. Setelah ada jalan tol Purbalenyi, kendaraan yang dari luar kota tanpa harus masuk lagi ke kota Bandung untuk melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke selatan atau sebaliknya. Setelah ada tol tersebut, Jalan Soekarno-Hatta Bandung akhirnya tak ada bedanya dengan jalan protokol lain di kota Bandung yang kerap terjadi kemacetan di sana-sini. Jalan Soekarno-Hatta bukan lagi jalan bypass lagi. Kali ini saya mengakses Jalan Soekarno-Hatta dari arah barat ke timur, tepatnya dari Bundaran Cibiru menuju ke arah barat. Nah, tahu nggak bro and sis? Setelah Masjid Al-Jabar diresmikan, Jalan Soekarno-Hatta merupakan salah satu jalan akses yang dilalui oleh para pengunjung yang ingin melihat Masjid Al-Jabar. Sebelum masuk ke ruas Jalan Cimencerang, biasanya para pengunjung yang akan mengunjungi Masjid Al-Jabar Bandung akan menggunakan Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Nah, ketika Jalan Cimencerang terjadi kemacetan, maka hal tersebut akan menular ke Jalan Soekarno-Hatta. Pokoknya kalau udah macet, nggak bisa dibayangin deh macetnya. Nah, bagi bro and sis yang ingin main ke Masjid Al-Jabar, bisa melewati Jalan Soekarno-Hatta dari arah Cibiru lalu belok ke ruas Jalan Cimencerang. Nah, nggak perlu sulit-sulit, bro and sis tinggal ikutin aja Jalan Soekarno-Hatta. Nanti di sebelah kiri, bro and sis akan melihat RPPJ, yaitu rambu penunjuk jalan yang akan menunjukkan ke lokasi Masjid Al-Jabar. Meski Jalan Soekarno-Hatta cukup lebar, tetapi di jam-jam tertentu atau di saat-saat tertentu, jalan ini sering terjadi kemacetan. Waktu kemacetan biasanya terjadi pada jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Volume dan mobilitas pengguna jalan yang cukup tinggi biasanya menyebabkan suatu kemacetan. Ketika di titik tertentu seperti persimpangan jalan ataupun lampu merah, biasanya terjadi kemacetan. Biasanya kemacetan akan terurai seiring dengan berkurangnya volume kendaraan. Nah, buat sobat sekalian yang berencana melewati jalan ini, nih saya akan kasih tips agar sobat sekalian tidak terjebak kemacetan. Tips pertama ialah hindari melewati jalan ini ketika jam-jam macet. Misalkan ketika kemacetan jam berangkat kerja, sobat sekalian bisa menyiasatinya dengan berangkat kerja lebih awal, kira-kira jam setengah 6. Nah, ketika jam setengah 6 jalan ini tidak terlalu macet. Jadi intinya hindari jalan ini ketika jam macet, seperti jam pulang kerja atau jam berangkat kerja. Tips yang kedua ialah gunakan lajur di Jalan Soekarno-Hatta sesuai dengan kendaraan sobat sekalian, terutama buat sobat sekalian yang menggunakan kendaraan roda 2. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan gunakan jalan sesuai dengan kendaraan yang sobat sekalian gunakan. Nah, itulah cerita tentang Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Mudah-mudahan dengan cerita ini bisa bermanfaat buat sobat sekalian.